Halo semua, ketemu lagi sama aku Anastasia Sakidewi. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan supaya proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba itu bisa berjalan dengan lancar atau sesuai dengan harapan. Nah, kenapa aku mengangkat topik ini? Karena belum lama ini ada kasus lagi nih, ada artis atau public figure yang memang tertangkap karena penyalahgunaan sabu kalau yang kemarin. Jadi biasanya sabu, kemudian ganja gitu kan ya, dan lain-lain. Nah, biasanya hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan kalau dalam proses rehab? Nah, hal ini penting juga buat teman-teman ketahui karena mungkin siapa tahu orang-orang di sekitar kalian gitu kan ya ada yang mengalami atau mungkin melakukan satu kesalahan kemudian penyalahgunaan narkoba dan perlu dibantu dalam proses rehab. Silahkan kalian bisa memberikan informasi ini. Nah, kalau dalam proses rehabilitasi itu biasanya ada banyak orang nih yang terlibat, entah itu dari kedokteran, dari psikolog gitu kan, dari perawat, dan tentu saja keluarga itu juga penting perannya. Dari psikolog sendiri, karena saya adalah seorang psikolog, itu biasanya intervensi yang diberikan kepada para penyalahguna narkoba ini bentuknya macam-macam. Selain konseling gitu kan, ada psikoanalisa, kemudian bisa juga client center terapi gitu kan, dan tentu saja ada banyak terapi-terapi lain yang bisa digunakan menyesuaikan dengan klien itu sendiri. Nah, rasional emotif terapi juga itu biasanya bisa digunakan untuk penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Behavioral terapi juga biasanya berguna. Jadi disesuaikan nih dengan latar belakang si penyalahguna narkoba itu sendiri. Nah, oke, selain terapi-terapi yang diberikan oleh tenaga profesional tentu aja mungkin agak asing gitu ya di telinga keluarganya atau teman-temannya. Nah, seenggaknya ada beberapa hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama adalah buat si penyalahguna narkoba ini yang pertama merasa diterima dulu. Diterima dalam arti apapun yang sudah ia salah lakukan sebelumnya atau dia mengambil tindakan yang memalukan mungkin atau mencoreng nama keluarga, setidaknya terima dulu dia kembali sebagai bagian dari keluarga. Terlepas dari semua marah yang mungkin keluarga rasakan, semua kecewa, malu dan lain sebagainya, tapi setidaknya terima dulu dia di rumah gitu kan ya. Kalau misalkan dia mau pulang ke rumah dan stay bareng dengan keluarga, silahkan. Atau mungkin dia mau tetap stay di tempat tinggalnya, silahkan keluarga untuk tetap datang gitu kan ya, menganggap dia adalah bagian dari keluarga. Jadi itu adalah salah satu bentuk penerimaan yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, kemudian berikan selain perasaan dicintai atau diterima, berikan dia rasa percaya diri lagi. Jadi rasa percaya dirinya juga yang wajar, jadi tidak terlalu berlebihan karena rasa percaya diri ini seringkali menjadi latar belakang juga seseorang melakukan atau menggunakan narkoba. Jadi karena nggak pede gitu kan ya, jadi dengan dia pakai narkoba dia merasa lebih all out gitu, lebih kreatif, lebih gesit, lebih lancar dalam berkata-kata, tampil di muka umum. Nah, silahkan orang-orang terdekat, inner circle, terapis atau siapapun itu, kamu teman-temannya memberikan dia satu kepercayaan diri lagi bahwa dia itu berharga, dia itu punya kelebihan ini, itu dan sebagainya. Tapi tetap dalam tahap yang wajar karena jangan sampai nih dia jadi over pede dan justru merasa bahwa uh, dirinya yang paling benar, itu juga enggak. Jadi sewajarnya, tapi yang penting adalah dia harus bisa percaya diri lagi. Oke. Kemudian buat dia secara emosi juga stabil. Nah, dalam hal ini tentu saja ada banyak nih kebiasaan-kebiasaan yang harus bisa diterapkan untuk dia. Entah itu makanan juga harus diperhatikan gitu kan ya, supaya emosinya juga lebih terkontrol. Jadi kemudian olahraga itu juga penting untuk dia bisa meluapkan energinya gitu kan, dia secara hormon-hormon pun juga jadi lebih
well gitu kan, yang selama ini mungkin depresi mungkin, terus atau mungkin dia mood swingnya sangat-sangat parah gitu, kemudian dia pelariannya ke narkoba, setidaknya dengan dia berolahraga, melakukan kegiatan positif, relaksasi, makan sehat, itu bisa membantu untuk kestabilan emosinya. Kemudian informasikan lagi ke dia gitu kan ya, bahwa cara marah atau cara kecewa, cara meluapkan kekesalannya gitu kan, bukan dengan menggunakan narkoba, melainkan berikan edukasi mengenai cara marah itu yang betul seperti apa, cara komunikasi yang baik itu seperti apa, keberanian untuk mengungkapkan apa yang mungkin mengecewakan dia di masa lalu itu seperti apa, itu juga perlu untuk disampaikan. Jadi tidak disimpan sendiri, karena itu akan jadi bom waktu, dan tentu saja itu akan membuat dia semakin ketergantungan lagi dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, oke. Itu yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, selain itu, hal apa lagi nih yang perlu kita berikanlah ke dia. Nah, yang pertama kita harus ngerti dulu mengenai apa sih yang disukai atau tidak disukai oleh dia. Gitu. Jangan sampai kita berusaha untuk memberikan pendampingan gitu kan, supaya rehabnya berjalan dengan lancar, ternyata itu bukannya hal yang dia sukai. Katakanlah kita langsung menerobos masuk menggunakan jalur ketuhanan, religi gitu. Sedangkan kita tahu bahwa dia tidak bisa langsung ditarik paksa seperti itu. Atau mungkin dia tidak menyukai olahraga, atau dia tidak menyukai tidak menyukai berkumpul dengan banyak orang gitu. Jangan paksakan dia untuk langsung masuk ke satu komunitas yang mungkin tujuannya baik, tapi tidak langsung dibawa ke dalam satu komunitas dan dia dipaksa untuk bersosialisasi atau bertukar pikiran dengan banyak orang. Jadi nyamankan dia sesuai dengan kebiasaan dan kesenangannya. Kalau dia lebih suka one-on-one, bicara dengan satu orang, difasilitasilah seperti itu. Jadi cara-cara penanganannya harus tepat. Nah, yang kemudian yang perlu diperhatikan juga orang-orang yang dia sukai atau dia tidak sukai. Orang-orang yang dia mungkin yang kamu tahu orang itu menimbulkan kepahitan atau luka batin buat dia gitu kan ya. Itu kalau perlu jangan dikonfrontasi dulu gitu. Jadi buat dia merasa dia nyaman dengan apa yang dia miliki saat ini gitu kan ya. Dia berusaha untuk bangkit dulu, tapi jangan langsung dipertemukan dengan sumber permasalahannya secara tiba-tiba, karena nanti akan timbul shock, akan timbul respon yang tidak seperti biasanya gitu kan. Emosinya akan muncul ke switch tiba-tiba, dan itu akan dia cari pelarian tercepat, yaitu kembali ke penyalahgunaan narkoba. Jadi make sure untuk dekatkan dia dulu dengan orang-orang yang dia sukai, dia nyaman, tapi ada orang-orang yang positif ya, yang tidak membawa pengaruh yang buruk atau tidak membawa dia ke habit yang lama. Oke, selanjutnya kenali juga kemajuan atau mimpi-mimpi apa yang dia pengen capai, karena hal itu bisa berguna juga untuk menjadi motivasi dia nih. Oh, kamu kan pengen melakukan ini ya, kamu kan masih punya mimpi mau kesini, kamu masih punya mimpi untuk nyenengin orang tua, kamu masih punya mimpi untuk beli ini, beli itu gitu kan, mencapai ini, mencapai itu diingatkan lagi dan ditanamkan lagi oleh terapis, keluarga, atau orang-orang terdekatnya. Supaya apa? Supaya dia bisa lebih memperhatikan dirinya, lebih peduli sama dirinya. Jadi akan berpikir ulang tuh kalau misalkan dia mau melakukan satu kesalahan atau penyalahgunaan narkoba lagi. Nah, kemudian dengarkan juga keluhannya dia, apa sih sebenarnya yang menjadi kekhawatirannya dia, kesedihannya dia, ketakutannya dia, apa yang menahan dia untuk bisa mengekspresikan diri sampai harus dibantu oleh drugs gitu kan, narkoba. Nah, itu juga coba untuk digali supaya bisa dikenali permasalahannya tidak hanya oleh kita sebagai terapis, tapi juga oleh dirinya dia sendiri sebagai si penyalahguna. Nah, kemudian selain dari itu semua, perlu diketahui juga sifat dan karakteristiknya dia. Apakah dia ini manipulatif, suka berpura-pura, atau apa adanya. Kalau misalkan
dia memberikan informasi-informasi dan ternyata itu setelah dipikirkan lagi atau di cross check dengan pertanyaan yang sama tapi bahasanya berbeda kok ternyata tidak sinkron. Nah, kita juga harus perlu tahu bahwa oh ini informasi yang diberikan tidak valid. Jangan-jangan dia lagi mencoba memanipulasi seolah-olah dia sudah oke, sudah well, tidak akan balik lagi. Suatu saat ternyata dia diam-diam berusaha cari cara lain supaya bisa menggunakan lagi. Jadi selain dengan hati dalam memberikan pendampingan juga harus dengan logika dalam menerima apa yang dia sampaikan. Nah, selain itu semua keluhan, sebabnya dia melakukan apa, atau sebabnya dia melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian harapannya dia gitu kan ya, mimpi-mimpinya dia, jadi menerima dia kembali. Make sure untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya terlalu keras, karena orang-orang yang apa ya, melakukan penyalahgunaan narkoba tentu saja ada saraf-saraf atau bagian dari tubuhnya yang juga terpengaruh dari efek samping narkoba. Bisa saja mereka menjadi oversensitif dan overreaktif, sehingga make sure untuk tidak melakukan gestur-gestur yang sifatnya mengancam, entah itu bentakan, pukulan, teriakan gitu kan ya, atau mungkin sifatnya yang mengancam gitu kan, yang menakut-nakuti dia, karena itu akan membuat dia bisa tidak kooperatif atau justru malah menghindar. Yang ada nanti timbul sifat manipulatif. Dia akan berusaha menggunakan penjelasan sebagus mungkin, seindah mungkin, seideal mungkin supaya dia tidak merasa terancam gitu. Sedangkan yang dibutuhkan adalah kekompakan nih dan trust antara terapis, pendamping dengan yang bersangkutan. So, itu dulu dari saya seputar hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam mendampingi klien atau mendampingi mereka yang menggunakan drugs, penyalahguna narkoba gitu. Tentu aja say no to drugs, stay away from drugs, karena ya lebih banyak ruginya sih daripada kenikmatan semu yang didapat gitu. Jadi saya juga kalau ke tempat rehab gitu kadang sering kali melihat banyak yang menyatakan menyesal, apalagi mereka yang sudah sampai tidak bisa berfungsi lagi secara normal karena ada gangguan di saraf-saraf otak, secara mood juga jadi swingnya luar biasa, frekuensinya sering. Ada juga yang memang sampai sudah didiagnosa HIV/AIDS gitu, sehingga lebih banyak ruginya daripada keuntungan atau kenikmatannya yang semu. Oke. So gitu dulu teman-teman. Semoga informasi di video ini berguna buat kamu sebagai pendamping, buat kamu sebagai keluarga, atau mungkin buat kamu sendiri yang saat ini lagi pengen lepas dari narkoba. Jadi say no to drugs and see you on the next video. Bye bye.